Kita dapat melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Siapa yang tidak kenal cerita rakyat? Pasti semua sangat menyukai sebuah cerita, kan? Nah, salah satu cara melestarikan budaya adalah melalui cerita rakyat. Khususnya saat ini adalah hikayat. Karena hikayat adalah warisan nenek moyang kita. Apakah itu hikayat? Ikuti pembahasan saya. Pembahasan saya kali ini mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat, khususnya hikayat. Nah, yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian hikayat, fungsi hikayat, contoh hikayat, isi pokok hikayat, ciri-ciri dan karakteristik hikayat, dan nilai-nilai sebuah hikayat. Sebelum kita lanjut pada hikayat, lihat dulu apa yang dimaksud dengan cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita dari zaman dahulu yang hidup di kalangan rakyat dan diwariskan secara lisan. Fungsi cerita rakyat. Ada 3 fungsi cerita rakyat yang mengharuskan kita untuk melestarikannya, yaitu yang pertama sebagai sarana hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan karena di dalamnya terkandung banyak nilai yang dapat diteladani. Yang ketiga sebagai sarana menunjukkan dan melestarikan budaya bangsa karena dari cerita rakyat dapat dikokohkan nilai sosial dan nilai budaya suatu bangsa. Nah, hikayat termasuk cerita rakyat yang perlu dilestarikan. Cerita rakyat merupakan titipan nenek moyang kita kepada generasi penerus bangsa. Cerita rakyat penting untuk dilestarikan dan dikembangkan. Nah, apa arti hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa terutama pada bahasa Melayu yang berisi mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Dari bahasa Arab, haka artinya bercerita atau menceritakan. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mujizat dari tokoh utama. Nah, di layar kaca Anda adalah contoh-contoh hikayat. Anda dapat lihat pada buku paket kelas 10. Hikayat Indra Bangsawan pada halaman 108, Hikayat Bunga Kemuning pada halaman 116, Hikayat Bayan Budiman pada halaman 121. Nah, diharapkan Anda membaca dahulu ya sebelum mendengarkan penjelasan saya. Fungsi hikayat sebagai penghibur, pelipur lara, pembangkit semangat, atau juga hanya untuk meramaikan pesta. Terkadang hikayat mirip dengan cerita sebuah sejarah yang isinya itu banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal dan dipenuhi dengan keajaiban cerita. Mulai berkembang pada masa Melayu klasik, sehingga banyak kata yang ada dalam hikayat itu mengandung bahasa Melayu klasik yang terkandung susah untuk dimengerti. Mengapa disebut Melayu klasik? Nah, ini ya, karena bahasa yang digunakan menggunakan bahasa Melayu. Klasik artinya unik. Salah satu contoh karya sastra Melayu klasik adalah hikayat. Nah, saya akan membacakan contoh penggalan hikayat. Hikayat Indra Bangsawan. Anda bisa lihat pada layar Anda. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan tiada jua beroleh putra, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya Tuan Putri Sitri Kendi pun hamilah.
dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra bangsawan. Nah, contoh bahasa Melayu yang ada pada paragraf 1 yang saya bacakan tadi pada hikayat Indra bangsawan. Tersebutlah perkataan, tiada jua beroleh, hatta berapa lamanya, baginda pun terlalu amat sukacita. Nah itu contoh ya. Kemudian ada juga contoh hikayat. Contoh kata misalnya hatta, maka, titah, upeti, syahdan, sebermula bejana. Nah, untuk mengetahui isi pokok hikayat tidak perlu menerjemahkan kata demi kata, tapi dengan memaknai ceritanya setelah kita membaca sehingga kita mudah untuk mengerti cerita itu. Apa isi pokok dari paragraf yang sudah Ibu bacakan tadi pada penggalan teks hikayat Indra bangsawan? Isi pokoknya, hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra bangsawan dan Syahperi. Apa ciri-ciri dan karakteristik hikayat? Saya akan jelaskan satu persatu. Nah, ciri-ciri dan karakteristik hikayat: 1. Pralogis atau terdapat kemustahilan dalam cerita. 2. Kesaktian tokoh-tokohnya. 3. Anonim. 4. Istana sentris. 5. Bahasa. 6. Alur ceritanya berbingkai. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pralogis atau terdapat kemustahilan dalam cerita. Ini merupakan karakteristik yang paling khas dari hikayat dan seringkali ditemukan kemustahilan baik dari gaya bahasa maupun ceritanya. Misalnya seperti yang saya bacakan tadi, adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Kok bisa ya? Yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Sering kita temukan tokoh dalam cerita memiliki kesaktian. Misalnya, Syahperi mengalahkan Garuda yang mampu merusak sebuah kerajaan. Raksasa memberi sarung kesaktian untuk dapat mengubah wujud serta kuda hijau. Keren ya. Yang ketiga, anonim. Anonim artinya tidak diketahui. Nah, tidak diketahui dengan jelas nama pencerita dan pengarangnya disebabkan karena cerita yang disampaikan secara lisan, jadi tidak jelas siapa yang mengarangnya. Namun ada juga hikayat yang ditulis tangan dan beredar sehingga diketahui sampai saat ini. Keempat, istana sentris, berkisah tentang lingkungan istana. Seringkali bertema dan berlatar kerajaan. Dibuktikan dengan tokoh yang diceritakan ialah raja serta pangeran atau anak raja. Yang kelima, bahasa. Bahasa utama sebuah hikayat adalah bahasa Melayu klasik. Hal ini dikarenakan hikayat digubah pada abad ke-18 Masehi yang dimana bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa utama saat itu. Keenam, alur ceritanya berbingkai, artinya dalam sebuah cerita hikayat terkandung lagi sebuah cerita. Di satu sisi hikayat menjadi sangat panjang dan rumit, tapi di sisi lain justru membuat pengetahuan pembaca semakin bertambah. Baik, berikutnya nilai-nilai dalam hikayat. Hikayat banyak mengandung nilai kehidupan. Yang pertama, nilai religi atau agama. Yang kedua, nilai moral. Yang ketiga, nilai budaya. Yang keempat, nilai sosial. Yang kelima, nilai edukasi. Yang keenam, nilai estetika atau seni dan keindahan. Nah, saya jelaskanlah satu persatu. Yang pertama, nilai religi adalah nilai yang berkaitan dengan ajaran agama. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, surga neraka, dan sebagainya. Yang kedua,
nilai moral, merupakan nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, dan tata susila. Yang ketiga, nilai budaya adalah nilai yang diambil budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat. Yang keempat, nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang kelima, nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan unsur pendidikan. Yang keenam, nilai estetika adalah nilai yang berkaitan dengan unsur seni dan keindahan. Dari 6 nilai yang terkandung, saya hanya mengambil 2 contoh nilai beserta penggalan teks dalam Hikayat Indra Bangsawan. Selanjutnya, Anda dapat mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Oke, nah saya ambil ya penggalan teks, penggalan kutipannya dalam Hikayat Indra Bangsawan. Saya ambil di sini adalah nilai agama. Nah, pada kutipan teks, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, konsep nilai di sini memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Nilai edukasi pada kutipan teks, maka anak kanda baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufyan. Nah, konsep nilai yang kita ambil pada kutipan teks ini adalah kewajiban belajar ilmu agama sejak usia kecil. Nah, setelah memahami nilai-nilai hikayat, kita juga dapat membandingkan nilai dalam teks hikayat dan nilai cerpen. Anda bisa mengembangkannya setelah Anda memahami pembahasan saya. Sekian pembahasan saya. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan komen yang positif, dan bagikan postingan ini. Terima kasih.